Mbak Dira. Bu, Ibu panggil Dira aja, nggak usah pakai Mbak. Kan Dira udah kayak anak Ibu sendiri. Ya, Bu? Berarti Ibu Ajeng jadi nenek aku dong. Iya, aku punya nenek. Ya Allah, aku jadi terharu. Ya ampun, Riri, anakku sendiri aja nggak peduli sama aku. Tapi orang lain begitu perhatian dan sayang, sampai dia kenalin aku ke keluarganya. Tadi sih kliennya minta warna ungu, soalnya masih kekurangan kali ya dressnya. Oh gitu. Ya udah, saya tunggu di situ aja. Kamu cari-cari di sini. Ya. Ini bagus sih. Warna ungu. Ngapain kamu di sini? Kamu ngebuntutin saya ya? Oh, ini dia orang yang ngaku-ngaku jadi anak dengan cerita yang gak jelas. Maksud Ibu apa? Oh, Anda takut ya dibuntutin, nyembunyiin sesuatu? Maksudnya? Nggak maksud apa-apa. Ini baju saya duluan yang pegang. Nggak bisa, ini udah saya duluan yang pegang. Saya duluan, ini punya saya. Saya duluan yang pegang. Saya duluan. Nggak bisa dong. Kan ya, sudah. Ya. Mbak, saya pesan satu lagi seperti ini ya. Mohon maaf, Pak. Stoknya cuma ada satu. Kalau gitu ini punya saya. Nggak bisa. Jelas-jelas ini udah saya pegang duluan. Ini punya saya. Enggak, lepaskan. Nggak bisa. Mohon maaf, jangan berebut. Apa ada yang bisa saya bantu? Misalkan pilih model yang lain? Saya nggak mau pilih model yang lain, Mbak. Saya mampu bayar baju ini 2 kali lipat. Cuma 2 kali lipat, saya bisa bayar 10 kali lipat. Saya mampu untuk bayar 15 kali lipat. Saya bisa bayar 20 kali lipat. Dan saya bisa kasih yang ibu ini nggak bisa kasih. Yaitu publikasi. Maksudnya? Gini ya Bu, baju ini saya mau pakai buat modeling, buat photoshoot. Jadi saya akan pakai ini di tempat photoshoot saya dan saya akan mention dan publikasikan. Jadi semua orang bisa tahu di mana saya beli baju ini. Wah, bagus tuh Mbak. Ibu, mohon maaf ya, bajunya untuk Mbak ini ya. Tolong dibungkus ya. Kurang ajar istri dokter Marcel itu. Aku harus kasih dia pelajaran. Silakan. Nanti saya jemput kamu di sini lagi ya. Maaf saya nggak bisa nemenin, karena ada pasien di klinik. Ya nggak apa-apa kok, makasih udah nganterinnya. Sama-sama. Semangat. Hai. Oh, bajunya ada di dalam, ambil aja ya. Oke. Bentar ya, mereka ambil baju itu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya lakuin yang terbaik. Kamu pasti bisa. Ya. Saya pamit ya. Siapin make upnya, oke? Ya, thank you. Hai. Ayo Mbak. Ya, BTW aku boleh minta teh manis dulu nggak? Oh boleh, nanti kita bikinin kok. Tenang aja. Makasih ya. Yuk.
Aku nggak boleh kalah dari perempuan itu. Rasain kamu, abis minum obat ini, pasti dia moncor-moncor. Udah. Udah kok, dari hari Senin. Iya. Oke. Makasih. Ayo kita mulai. Ya. Sudah siap? Bentar ya Mbak, bentar. Mau ke kamar mandi dulu. Aduh. Oh iya. Udah nggak apa-apa, Mas. Masih sakit Mbak? Kita lanjut lagi ya? Iya. Aduh. Bentar Mbak, kebelet. Mau kamar mandi dulu. Aduh. Loh, kok dia nggak kenapa-napa sih? Malah fotografernya yang sakit perut. Fotografernya kenapa sakit perutnya? Nggak tahu aku Kak, kenapa bisa begitu? Udah bentar deh, aku minum dulu. Oke. Mama, ngapain dia di sini? Dia ngawasin aku. Fotografer tadi sakit perut gara-gara minum minuman yang buat aku. Ngapain Anda ada di sini? Suka-suka saya dong. Saya mau di sini kayak mau di mana-mana. Ini taman milik umum kan? Oh, pasti semua ini kerjaannya Anda ya?
Anda yang udah bikin fotografer saya jadi sakit perut. Kayaknya Anda ngasih sesuatu ya di minuman saya supaya saya sakit perut. Maksud omongan kamu apa ya? Saya nggak ngerti. Anda tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa Anda jahat banget? Tapi saya yakin sih sebentar lagi Anda pasti akan dapat akibatnya. Dan saya yakin Pak Willy pasti akan meninggalkan Anda. Kamu jangan sok tahu ya. Dengar ya, kamu tuh cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sok menggurui saya. Saya emang anak kecil, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya tahu caranya menghargai perasaan orang lain. Saya tahu caranya menghargai orang yang menyayangi saya. Nggak seperti Anda. Nggak menyayangi anaknya sendiri dan nggak tahu alasannya kenapa. Kamu tuh ya, bener-bener. Tahan. Tolong, Mbak. Jangan berbuat kasar, Mbak. Ini tempat umum, saya bisa memanggil polisi loh, Mbak. Oke, saya nggak akan memperpanjang masalah ini. Tapi kamu, ingat ya, kamu nggak akan pernah bisa hidup tenang. Saya akan hancurkan hidup kamu. Awas kamu. Galak banget. Makasih ya. Lagi-lagi kamu nyelamatin saya. Ah ya, sama-sama. Kebetulan tadi aku dari supplier, terus pas lewat ngelihat ada yang ribut, ternyata kamu. Iya. Permisi Mbak. Maaf, Mbak. Ya. Pemotretan saat ini nggak bisa dilanjut. Ya Mbak, sorry banget. Soalnya fotografernya dia mengalami diare akut. Dia lemes banget. Aduh, terus gimana ya? Saya bisa foto kok. Sorry Mas, ini tuh pemotretan proporsional. Kita tuh nggak bisa ngambil orang gitu aja. Iya, saya ngerti. Tapi saya pernah ikut kelas fotografi gitu. Dan hasil saya juga oke kok. Mau lihat? Boleh coba dilihat aja dulu. Boleh deh, ada foto-fotonya. Ada kok, ada. Nih dia nih. Nah, ini tuh. Ini yang model-model, ini juga yang waktu foto pemandangan, panoramik. Bagus loh hasil-hasilnya. Iya. Boleh Ini- juga. Boleh deh Mas. Ayo. Ya, oke. Satu, dua. Ada yang kurang nggak? Mulai dulu ya. Nih. Bagus-bagus juga ya fotonya. Jago loh kamu. Modelnya yang cantik. Bisa aja. Oke, kita mulai ya. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Kayaknya kamu bisa nggak kalau misalnya gimana kalau duduk aja. Kamu duduk. Oke. Nah. Apa nih? Macam-macam kamu sama istri saya. Kamu apa-apaan sih? Tirta ini cuma ganti fotografer lagi sakit. Kamu ikut aku deh, ayo. Tania. Ayo. Apa sih Kania? Marcel, aku ini bukan istri kamu. Jadi perlakuan kasar kamu tadi ke Tirta itu nggak pada tempatnya. Karena aku bukan Kania, istri kamu. Makanya mau kemana sih? Keburu mataharinya habis nih. Lain juga minta cepet kali. Kita nggak bisa kalau harus nunggu-nunggu lagi Mas. Saya panggil ya. Boleh. Ya. Thank you ya. Ya. Marcel, aku berterima kasih sama kamu sama Pak Yusuf. Tapi tolong perlakuan kamu, karena aku bukan istri kamu. Kan ya? Jadi dia bukan suami kamu? Bukan itu maksud perkataan aku tadi. Maksud aku, selama aku ada di set, aku harus profesional, bukan sebagai istrinya Marcel. Jadi aku kan harus ngikutin apa kata fotografer. Iya.
maaf aku sebenarnya nggak mau ikut campur dan tidak bermaksud untuk menguping pembicaraan kalian. Cuman itu tadi Mbak yang tadi itu dia udah ya sedikit ngomel-ngomel, katanya matahari mau turun terus ya pemotretan harus dilanjutin. Saya minta maaf soal tadi. Hanya salah paham. Nggak masalah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya juga nggak ambil hati kok. Tapi Kania boleh melanjutkan pemotretannya. Silakan. Yuk, masih banyak baju lain yang harus aku ganti soalnya. Ya udah, yuk. Oke. Permisi ya Mas ya. Oh ya, makasih ya. Duluan ya. Oke, hati-hati ya. Thank you banget. Maaf Mas, boleh saya bicara sebentar? Mau bicara apa ya? Ya begini Mas, kita ini kan sama-sama laki. Saya tahu kok kalau Mas merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di sini. Tidak nyaman? Maksudnya apa ya? Aduh udahlah Mas, gak usah mengelak atau ngeles kayak gitu. Saya bisa tahu kok, saya lihat kok. Mas merasa tidak nyaman kalau saya dekat dengan Kania. Apalagi pada saat sesi pemotretan saya bisa lihat kok. Mukanya keras banget. Tapi Mas gak usah khawatir kok. Saya tidak ada maksud apa-apa sama Kania. Kania memang wanita yang sangat cantik Mas. Apalagi hari ini gitu. Tapi saya tidak akan berpaling dari cinta saya Mas. Karena saya juga memiliki wanita yang saya sangat cintai Mas. Bahkan, ya kami akan segera menikah, Mas. Kan ya? Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, sekali lagi makasih ya. Oh, sama-sama. Tapi justru saya yang berterima kasih. Hari ini jadi dapat uang tambahan. Kalau gitu saya pamit ya. Mas, saya pamit ya. Dadah. Kan ya? Ayo kita pulang. Ya.
Si Rifki mana? Kok sereal sama susunya nggak dihabisin? Nek, timbangan tepungnya udah ada di meja tuh. Makasih ya Rifki. Nah, gulanya mana? Gulanya. Gula pasir 2 sendok. Oh, udah. 2 sendok. Udah. Ibu, Dira, ibu ngapain di sini? Nanti kalau Dira kerja nggak ada yang ngawasin ibu loh, bahaya bu. Maaf ya Dira, kalau kamu jadi khawatir. Ibu mau bantu-bantu. Soalnya kalau ibu nggak ngapa-ngapain, udah numpang nggak ngapa-ngapain kan nggak enak Dira. Ibu tuh pengen menyesuaikan diri gitu, biar nggak jadi beban buat orang lain. Makanya ibu pengen supaya berguna di rumah ini gitu Dira. Bu, ibu itu nggak beban kok di sini bu. Kita berdua senang banget ibu ada di sini. Ibu itu memberikan kehangatan buat Rifki dan untuk Dira. Ibu, Dira itu besar di panti asuhan. Dira nggak punya orang tua. Dan ibu sudah Dira anggap orang tua Dira sendiri. Dan Dira nggak mau dong bu ngelihat orang tua Dira kecapean kerja begini. Ya bu ya. Dira, kata-kata kamu berarti sekali buat ibu. Kamu tahu, suami ibu sendiri ngusir ibu dari rumah Dira. Karena ibu sudah buta, gak punya pekerjaan. Sementara anak ibu satu-satunya, putri ibu satu-satunya, dia gak peduli sama ibu Dira. Padahal ibu yakin waktu ibu kecelakaan, ya waktu itu pasti dia ngeliat ibu lagi kecelakaan, tapi dia gak peduli Dira. Bu, ibu jangan nangis lagi ya bu. Kamu dan Rifki yang bukan siapa-siapa ibu malah baik sama ibu, dan kamu mau menerima keadaan ibu seperti ini. Bu, sekarang ibu anggap aja ini rumah ibu sendiri ya bu. Yang penting sekarang Rifki dan Dira udah senang banget ibu ada di sini, ya. Ya udah, kalau gitu Dira pergi kerja dulu ya bu. Iya, hati-hati ya Dira ya. Iya. Rifki, ibu pergi kerja dulu ya nak. Iya, Mah. Mah, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk nenek ya, Mah. Iya, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk yang kuat, oke? Oke. Ya udah bu, Dira pergi ya bu. Makasih Dira. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifki. Ini kita lanjut bikin kue. Ayo. Yuk. Murung terus dari semalam sampai pagi ini. Kenapa? Kamu tuh patah hati, iya? Karena Tirta mau nikah. Apaan sih Marcel? Kayaknya kamu deh yang kemarin patah hati. Kamu kemarin sampai ngedorong Tirta segala. Aku tuh cuma lagi kepikiran aja. Jangan-jangan gara-gara kamu nih, bisa-bisa nanti karir model aku jadi rusak. Saya patah hati. Bukannya kamu ya? Saya lihat kok kemarin kamu tuh tiba-tiba kaget ketika Tirta mau nikah. Kamu dengar kan sampai tas kamu jatuh loh, ya kan?
Enggak, saya nggak patah hati. Udahlah, kamu jangan bohongin diri kamu sendiri. Saya tahu kok. Ngapain juga aku bohongin diri aku sendiri? Kehidupan aku aja udah kebohongan. Nama Kania aja itu udah suatu kebohongan. Sebenarnya aku udah capek sih sama kebohongan yang dimulai sama kamu sama Pak Yusuf. Karena kebohongan ini bikin aku jadi berbohong berkali-kali. Sekarang tuh fokus aku cuma satu. Kasih pelajaran sama Om Iqbal dan Mama. Supaya mereka tahu kalau setiap perbuatan mereka pasti ada akibatnya. Jadi aku gak ada waktu buat cinta-cintaan. Oke. Udah ya. Sekarang tuh masih pagi, udaranya masih segar. Gak enak kalau kita ribut-ribut kayak gini. Kan kamu mau ketemu sama papa kamu. Ya kan? Senyumnya mana? Yang bener dong senyumnya. Pak Marcel dan bukannya sudah ada di luar? Iya, persilakan masuk ya. Baik Pak, permisi. Ya. Permisi Pak Willing. Selamat pagi, Dr. Marcel. Baik. Selamat pagi Pak Willy. Ibu Kania. Wah, ruangannya aromanya kopi banget ya. Berasa lagi di coffee shop. Jadi pengen sering-sering meeting di sini. Sebelumnya tidak seperti ini. Karena saya tahu kalau kalian berdua akan datang untuk meeting pagi ini, jadi saya sedikit merubah layoutnya. Jadi kita bisa menjalankan meeting pagi ini dengan lebih santai dan ditemani oleh kopi yang nikmat. Wah, iya. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau gitu, kalian berdua bisa mulai meetingnya. Biar saya bikin kopi untuk kita berdua Pak. Soalnya suami saya nggak begitu suka kopi. Nah, itu dia yang dari tadi ditunggu-tunggu sama saya, sebuah kopi yang nikmat. Saya bikin dulu ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya pengacau aja di sini Pak sebenarnya. Papa, aku senang banget. Hari ini aku bisa ketemu sama Papa lagi. Tapi aku sedih juga. Karena gak bisa cium Papa, gak bisa peluk Papa erat-erat, gak bisa nangis dan ngadu sama Papa. Semoga dengan kopi ini, Papa bisa merasakan kehadiran aku. Ini kopinya Pak. Terima kasih. Tehnya buat kamu. Terima kasih istriku. Nikmat sekali. Oh, kalau gitu, istri saya biar tiap pagi kesini aja Pak. Bikin bapak kopi gimana? Iya, dengan senang hati loh Pak. Oh iya, ada yang kurang. Sebentar. Biar nemenin minum kopinya lebih enak lagi. Memangnya masih ada temannya lagi buat kopi senikmat ini? Musik jazz. Jazz? Loh, Ibu Kania suka musik jazz juga? Iya Pak, apalagi sambil minum kopi. Iya. Memang kopi dan jazz itu memang cocok. Saskia putri saya juga suka jazz. Sama seperti aku. Oh iya Pak,
Minggu depan saya akan berulang tahun dan saya akan ngadain acara ulang tahun. Kalau misalnya Bapak ada waktu luang, boleh loh mampir. Tanggal berapa? Tanggal 14, Pak. Putri saya Saskia juga berulang tahun di tanggal 14. Kalau gitu pasti Bapak nggak bisa datang dong ya ke acara ulang tahun saya. Oh, tapi saya akan tetap undang Bapak kalau misalnya Bapak bisa sempat mampir, walaupun sebentar aja. Tentu bukannya. Terima kasih undangannya. Dr. Marcel? Sama-sama, Pak. Terima kasih Kak Willy. Saya yang terima kasih. Meetingnya sangat menyenangkan loh, Pak. Iya, sangat menyenangkan dan itu semua berkat kamu. Saya pagi ini merasa memiliki pagi yang sangat sempurna. Meeting yang lancar, kopi dan juga musik jazz itu karena Ibu Kania. Senang dengernya. Saskia? Lo yang waktu itu datang ke rumah kita kan? Lo ngapain kesini? Hah? Mau nipu lagi? Gue lagi ngomong sama lo. Lo pasti mau niat jahat kan? Makanya lo datang ke sini. Security! Cabut! Usir perempuan ini sekarang. Sekarang! Baik. Saskia, kamu nggak bisa seenaknya usir tamu papa. Itu nggak sopan. Pah, kok malah ngebelain dia sih? Papa inget kan dia pura-pura jadi aku? Hah? Pah, seandainya nih ya, dia buka perban dia dan mukanya sama kayak aku. Papa pasti bingung mana Saskia yang asli dan yang palsu. Padahal kamu yang penipu. Dasar cewek penipu. Saskia, kamu jangan ngamuk-ngamuk seperti itu di kantor papa. Bikin malu aja. Begini, Dr. Marcel, suami dari Ibu Kania ini. Jelaskan semuanya. Jadi kesalahpahaman ini semua sudah diluruskan. Gak ada masalah lagi, sayang. Ibu Kania itu mengalami kecelakaan di waktu yang sama dengan kamu. Tapi Ibu Kania mengalami amnesia. Saat itu dia dengar berita hilangnya kamu di TV. Jadi Ibu Kania merasa dia adalah kamu. Tapi sekarang kesehatan dari Ibu Kania sudah pulih lagi. Terus, Papa percaya? Amnesia? Pah. Gawat kalau aku sampai tergeser dari rumahnya Pak Willy. Cuma gara-gara perempuan ini. Pak Willy, Saskia, kalau gitu kami permisi ya. Ya Ibu Kania, Dr. Marcel saya minta maaf atas keributan kecil ini, maklum ya. Gak apa-apa, gak masalah sama sekali kok Pak. Ya Ibu Kania, terima kasih. Pah. Pah, pokoknya Saskia nggak suka ya lihat Papa masih berhubungan lagi sama yang namanya Kania itu. Kalau dinipu lagi gimana coba? Dia itu kesini pasti mau niat jahat, Pah. Sudah Saskia, kamu nggak usah ikut campur dalam urusannya Ibu Kania dan Dr. Marcel. Mereka kesini cuma urusan bisnis. Murni cuma urusan bisnis, jadi nggak ada cerita lain. Tapi Pah. Tapi apa Saskia? Sudah, sayang, kamu mendingan fokus saja sama rencana pesta ulang tahun kamu. Tanggal 14 sebentar lagi kan? Loh, ulang tahunnya Saskia tanggal 14 bulan ini juga. Kenapa bisa sama ya kayak ulang tahun gue? Udah kayak anak kembar aja. Kamu mau hadiah apa sekarang dari Papa? Hadiah ya, Pak. Hadiah apa ya, Pak? Ya, Papa ingatkan sama kamu, tahun lalu kamu itu kan minta diberikan khusus bibit bunga lili Casablanca. Jadi Papa sekalian aja import dari luar negeri. Nah, sekarang
Kamu minta dibelikan apa sayang? Ayo, apa aja? Bibit apa? Pohon apa kira-kira yang kamu mau koleksi? Minta hadiah bibit bunga. Si Saskia udah mau amat sih. Jangan bibit lagi ya, Pak. Apa kek gitu? Ya cepetan biar papa pesan. Tas, jam, baju-baju bagus. Ya kan? Ini baju tahun lalu. Ya, Pak. Oke. Apa aja? Sayang? Oke, Pak. Nek! Nek, Nenek mau kemana? Ini kan masih hujan. Hah? Hujan? Masa sih? Iya, Nek, ini hujan. Oh, yaudah Rifki, tolong Nenek pinjam payung ya nak ya. Tolong ambilin ya, boleh kan? Nek, Nenek nanti aja dagangnya. Ini kan masih hujan. Mendingan abis hujan Rifki bantuin. Maksudnya Rifki mau bantuin, Rifki mau ikut? Iya, Nek. Jangan. Rifki di rumah aja sama Tante Ulfa. Ya, biar Nenek sendiri. Nek, tapi kan Tante Ulfa lagi bobo di kolong meja. Kata dia, dia ngantuk. Karena dia habis nonton dangdut semalam. Jadi, kalau Rifki di rumah, Rifki nggak ada temen dong. Tante Ulfa juga sebentar lagi bangun kok Rifki. Kalau enggak kamu bangunin aja. Ya, pokoknya kamu di rumah, nggak usah ikut Nenek. Ya nak? Tapi Rifki mau bantuin Nenek. Terus Nenek kan lagi nggak bisa ngeliat. Nanti salah ngasih kue lagi. Ya udah, kamu boleh bantuin Nenek. Tapi ada syaratnya. Apa nih syaratnya? Rifki nggak boleh jauh-jauh dari Nenek. Ya? Yes. Yaudah Nek, Rifki janji. Rifki nggak akan jauh-jauh dari Nenek. Ya. Rifki ambil payung dulu ya Nek. Iya, ayo. Nenek tunggu sini. Ini Nek. Udah, payungnya ada? Ada. Yuk, ini didorong, coba dorong. Nah. Udah kekunci? Dah. Nah, Nenek masuk ke payung juga. Mana payungnya? Ini. Nah, yuk. Ayo Nek. Mana Rifki di mana sayang? Ini aku di sini. Oh ya ampun. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Oh ya, iya. Mbak, Iya, Junanya ada nggak? ada Mbak Saskia. Tapi Mbak, maaf saya lupa. Apaan sih? Pegang-pegang segala. Pak Juna ternyata barusan keluar untuk meeting. Saya lupa. Jangan-jangan si Juna nggak mau ketemu gue lagi. Si Mbak Blon ini pasti disuruh bohong. Lu pasti bohong kan? Tadi bilangnya ada sekarang nggak ada. Nggak percaya gue. Tapi Mbak, Juna! Kok Juna nggak ada sih? Apa jangan-jangan dia ngumpet ya? Bah! Nggak ada dong. Juna! Jun! Ih! Kesel banget sih, masa dia keluar kantor nggak bilang-bilang? Bisa. Ternyata beneran nggak ada. Oke. Wah, kenapa ya?
Seumur-umur dari dulu gue nggak pernah kayak gini. Gue males banget ketemu sama Saskia. Padahal kan gue teman dari kecil sama dia. Kenapa ya gue males? Mendingan gue cari Dira deh. Tuh kan, bener dugaan gue. Dia pasti masih ada di kantor nih. Ini gak bisa didiamin. Ini mau kemana sih? Gue labrak aja sekalian. Dir. Kebetulan banget aku mau bicara sama kamu. Oh, aku taruh dulu ya, dapur. Yaudah. Sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Sini. Aku punya hadiah untuk kamu. Aku membelikan gelang emas putih ini untuk kamu. Kamu lihat, ada 3 buah liontin di sini. Yang satu berbentuk hati sebagai lambang tanda cintaku ke kamu. Yang kedua berbentuk rumah sebagai lambang kalau aku ingin bangun masa depan bersama kamu. Dan yang ketiga berbentuk jangkar. Kamu adalah jangkar kehidupan aku, Dir. Aku serius dan aku berkomitmen ingin menjadi seorang suami dan ayah. Tirta, ini emas putih. Pasti mahal harganya. Kamu ngapain sih buang-buang duit kamu kayak gitu? Kita kan belum gajian, Tirta. Dira, apapun itu kalau aku ada rezeki pasti aku berikan untuk kamu. Lagi pula kamu gak usah khawatir, aku udah menabung kok untuk persiapan menikah kita. Kamu terima ya, untuk kamu. Ya. Makasih ya, Tir. Sama-sama. Aku pakein ya, langsung. Mulai sekarang, jangan dilepas dari tangan kamu. Mana? Sini, tangan kamu. Dah, sini aku pakein. Cocok sama kamu. Makasih ya. Iya. Jangan liatin gitu dong. Aduh, buka aku. Tania, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit sekarang ya, kita ke rumah sakit. Iya ya.
Kania tenang ya, kamu nggak usah takut. Nggak apa-apa kok ya. Marcel, kenapa Kania? Kania, kamu nggak apa-apa kan? Sakit, Pak. Marcel, ruam-ruamnya seberapa parah? Cukup parah, Pak. Ini semua karena wajah Kania belum sembuh total. Tapi sudah sering terpapar sinar matahari. Apalagi Kania pakai makeup ketika photoshoot. Akibatnya ada sedikit infeksi di wajahnya, Pak. Sementara waktu ini, biar Kania pakai perban. Iya. Sorry, Pak. Iya, tenang Kania, tenang. Apa muka aku akan kembali lagi, Sel? Kania tenang ya. Tenang sayang, tenang. Papa sama Marcel pasti akan mengobati ini, menangani ini ya, dengan semaksimal mungkin. Kania, kamu harus tenang dan percaya kalau kamu didampingi oleh 2 dokter ahli bedah yang hebat, yang terkenal. Tenang, Marcel udah dikasih salep yang sudah, Pak. racikannya Papa. Udah, obat itu akan mempercepat penyembuhan kamu ya. Paling beberapa hari kamu tahan ya. Enggak, aku nggak akan pernah bisa tenang. Masalah wajahku nggak akan pernah bisa tenang. Karena keluargaku, kehidupanku, semua bergantung bagaimana penampakan wajahku. Kania dengarkan saya. Ya. Ini tidak semenakutkan yang kamu pikirkan. Semua akan baik-baik saja. Kalau begini, rasanya aku putus asa, gak ada harapan. Kania, saya sudah sering janji sama kamu kan. Apapun yang terjadi, saya akan membantu kamu, saya akan menolong kamu. Itu janji saya sama kamu. Kamu gak perlu takut. Ada saya di sini. Terima kasih, Marcel. Kata-kata kamu bikin aku sedikit lega. Pokoknya, aku akan balas si Saskia palsu itu dengan cara apapun. Karena dia yang telah membuat aku terlempar dari rumahku sendiri. Ya. Saya janji sama kamu. Sini. Aku beliin mobil-mobilan ini buat Rifki. Bagus gak? Hah? Bisa nyala nih? Tir, kamu ngapain beli mobil kayak gini? Ini pasti kan mahal banget harganya. Kamu nggak perlu kayak gitu, Tirta. Kamu tuh udah ngasih apapun buat aku. Ini gelang, cincin, segala macamnya. Kamu ngapain sih? Bisa habis dong honor kamu kalau kayak gitu. Dira, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Aku nih selalu cari kerja tambahan, gaji aku juga, itu semua buat kamu, buat Rifki. Yang penting kamu sama Rifki tuh bahagia. Buat aku nggak masalah kok. Lagi pula kan Rifki suka main mobilan. Kamu tahu nggak? Kalau Rifki main sama aku ya, tuh Rifki tuh suka masuk ke kardus terus minta sama aku, Om dorongin Om. Mau ngapain Rifki? Aku mau jadi Michael Schumacher. Aku dorong terus, gitu. Ya udah aku beliin ini buat dia. Biar Rifki senang. Ya lagi pula nanti kalau lama-kelamaan aku dorongin Rifki terus, aku bisa encok. Ya ampun Tirta, kamu bener-bener mikirin Rifki banget dan ngertiin Rifki banget. Kok diem aja?
Gak suka hadiahnya ya? Aku suka kok, Tir. Makasih ya. Aku sekarang jadi tambah yakin sama keputusan aku. Untuk terima tawaran nikah kamu, Tir. Makasih banyak ya. Aku yang terima kasih. Kamu percaya sama aku. Tirta, ngapain lagi sih sama Dira? Oh, jadi gitu ya? Salah satu tugas manajer itu gangguin karyawan di jam kerja, ya? Maksudnya ngomong kayak gitu apaan, Jun? Jun, kamu itu tamu, Jun. Gak seharusnya ngurusin karyawan kayak gini. Justru karena aku tamu kafe, aku berhak dong buat kritik apapun yang gak enak dilihat pakai mata. Masa lagi jam kerja bisa mesra-mesraan? Emangnya nggak malu dilihat sama customer lainnya di sini? Juna, kalau kamu nggak suka di kafe ini, kamu bisa cari kafe yang lain, Jun. Masih banyak kok di luar sana. Kok kamu malah jadi ngusir aku? Ya kalau kamu cari ribut, aku nggak akan segan-segan ngusir kamu dari sini, Jun. Sudahlah, Dir. Gak enak kalau dilihat sama tamu lain. Ya. Lebih baik kalau kamu memang harus ngobrol sama Juna, kamu cari meja kosong aja, ya? Kasih tahu dia, jangan kurang ajar kalau jadi tamu. Kamu ngapain di sini, Jun? Mau cari ribut? Aku di sini cuma mau makan kok. Ya udah. Aku antar ke kursi kamu ya. Iya. Aku mau pesen ini aja. Oh, nasi goreng. Tapi pakai salmon ya. Udah itu aja. Itu aja. Dir. Aneh, kenapa aku jadi berdebar-debar gini dipegang Juna? Padahal cowok ini udah bikin aku kesel banget. Tapi kenapa bikin aku seperti lebih hidup ya?